0,075 derajat atau 75, penyebutnya adalah 1000 dikali 100% sama dengan 7,5% ya. Ini adalah untuk mengetahui kemiringan lerengnya, kemiringan daerah tersebut. Oke, nah ini ada suatu contoh soal yang Anda pelajarin. Jadi misalnya ada jarak antara kontur A ke kontur B pada peta adalah 5 cm, sedangkan jarak antar kontur B ke kontur C adalah 3 cm ya. Titik kontur A bertinggian 50 meter dan titik C bertinggian 25 meter. Skala peta adalah 1:50.000. Berapa ketinggian kontur B pada peta tersebut ya. Jadi kita ingin mengetahui ketinggian Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Kembali lagi kita ke materi selanjutnya di dalam mata kuliah distribusi dan pengiriman atau delivery. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pengetahuan peta dan GPS atau Global Positioning System. Nah, di dalam aktivitas distribusi dan delivery tentu hal untuk pemahaman tentang peta dan juga sekarang teknologi GPS itu sangat dibutuhkan. Oke, sahabat Ifruman, silahkan Anda men-like dan men-subscribe materi ini. Ya. Ya, kita masuk dulu ke pendahuluan. Apa sih pengertian peta? Peta adalah suatu alat bantu dalam ilmu geografi ya, atau kebumian untuk menyampaikan informasi ataupun juga gagasan. Yang kedua, peta dalam arti umum itu adalah suatu gambaran konvensional, jadi suatu gambaran permukaan ya, yang merupakan penampakan dari permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan dalam suatu gambar bidang datar. Nah, untuk ilmu pengetahuan seni dan teknologi dalam pembuatan peta itu biasanya disebut dengan kartografi. Oke, nah ini adalah fungsinya. Jadi peta itu tadi sudah dijelaskan merupakan suatu media, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam peta yaitu ada 3. Yang satu adalah conform. Conformnya adalah bentuk dan bidang daerah yang dipetakan harus sesuai bentuk aslinya. Jadi tadi adalah peta itu adalah suatu bidang yang digambarkan, maka dia harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua adalah equivalent. Equivalentnya adalah gambar yang dipetakan menjadi suatu bidang atau daerah itu harus sama luas dengan apa yang terdapat di dalam. Ya, maksudnya apa yang terdapat di alam. Jadi ibaratnya luasnya harus sama ya. Namun di peta nanti kita akan membahas tentang skala ya, bagaimana diperkecil dan berapa kilometer sebenarnya itu nanti disajikan dalam bentuk skala. Kemudian selain conform dan equivalent, yang ketiga adalah equidistant. Equidistant-nya adalah jarak yang digambarkan harus sama dengan yang sesungguhnya, yaitu tadi masuk lagi dengan skala ya. Oke, nah ini adalah jenis peta ya. Jadi secara umum peta dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama adalah isinya ya. Yang pertama isinya apa? Petanya ini isinya apakah misalnya di sini peta dunia ya. Jadi harus bentuk negara-negaranya ya, tidak perlu daerah-daerah kota. Tapi kalau misalnya peta kabupaten tentu itu adalah isi dari kota-kota di kabupaten tersebut atau daerah-daerah di kabupaten tersebut ya. Jadi jangan misalnya peta dunia tapi isinya adalah wilayah-wilayah di kabupaten ya, terlalu kecil seperti itu. Yang kedua adalah skalanya. Jadi untuk membuat peta ini harus ada skala ya. Ibaratnya jarak sesungguhnya dengan jarak yang di peta itu nanti kita akan pelajari. Yang ketiga nilai dari datanya ya, jadi dari lokasinya. Kemudian sifat datanya. Datanya tadi untuk apa? Apakah untuk peta dunia ya. Misalnya untuk motif negara tentu akan dibedakan warna-warna petanya ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Apakah untuk melihat peta dunia, peta daerah, peta lokasi ya, ataupun juga misalnya
peta suatu negara ya, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan tujuannya. Oke, nah ini ya, jadi jenis peta menurut isinya. Jadi peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum ya. Jadi berarti menggambarkan bumi secara umum. Nah, dibandingkan dengan ada dua, peta topografi dan peta krografi. Peta topografi ini adalah dia menggambarkan dari suatu wilayah tersebut ya, dengan beberapa kontur-kontur di dalam wilayah ya. Kalau krografi ini adalah peta dalam suatu wilayahnya ya, atau dalam suatu yang menggambarkan gambar sesungguhnya. Ya, jadi dibedakan antara topografi dan krografi. Yang kedua, peta tematik atau peta khusus adalah peta yang menggambarkan suatu tema ya, atau unsur dari permukaan bumi. Misalnya untuk mengetahui curah hujan, peta tanah, peta temperatur ya, misalnya peta GPS itu juga pengiriman barang, itu peta khusus ya, seperti itu. Ini peta topografi, jadi hanya berdasarkan dari kontur-kontur. Biasanya ini untuk melihat dari suatu wilayah, kemiringannya berapa ya, ketinggiannya berapa, itu bisa topografi. Nah, krografi lah seperti ini ya, dia menggambarkan sesuai dengan gambar aslinya. Oke, kita masuk sekarang mengenai skala ya. Jadi ada jenis-jenis peta ya menurut skala. Ada 4, yaitu peta kadaster sangat besar, itu adalah skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar sangat detail, yaitu peta mempunyai skala 1:5000 ya, dari di atasnya sampai 1:250.000. Kemudian skala menengah yaitu 1:250.000 sampai 1:500.000, dan skala kecil yaitu 1:500.000 sampai 1:1 juta ya, seperti itu. Oke, komponen yang ada dalam peta ya, yang pertama harus ada judul. Ini mempergambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan. Kemudian simbol-simbolnya ya, jadi Anda harus paham mengenai lambang-lambang dan simbol-simbolnya, itu baik simbol titik, simbol garis, simbol luas maupun simbol volume. Nah, ini adalah gambar peta yang bagus ya. Jadi komposisi peta, ini ada isi petanya ya, kemudian sebelah kanan ada judul petanya, orientasinya untuk apa ya, harus jelas, insetnya apa ya. Nah, nanti kita akan bahas inset itu apa, kemudian legendanya itu apa, dan tahun pembuatannya. Jadi ini adalah komposisi peta yang bagus ya, sehingga nanti membaca mudah untuk membaca dari peta tersebut. Oke, ini simbol-simbol petanya, silahkan Anda pelajari ya. Jadi ada gambar sawah, saat ada hujan ya, ini Anda harus paham sehingga mengetahui bahwa simbol-simbol ini apa. Ya, nah ini kalau perairan ya, ada danau, ada sungai ya, semacam seperti itu. Jadi Anda pelajari kembali simbol-simbol yang ada di dalam peta. Oke, kita masuk ke selanjutnya, komponen peta yaitu skala ya. Nah, skala ini adalah suatu perbandingan yang menunjukkan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sama di permukaan bumi. Misalnya jarak A dan B, misalnya jarak Jakarta dengan Bandung ya, itu berapa ya, kemudian di samping permukaan bumi itu berapa Jakarta Bandung tersebut ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu Jakarta Bandung itu berapa kilometer ya. Nah, maka nanti bisa diskalakan di dalam peta itu jadi berapa ya. Kemudian yang kedua, semakin besar skala, isi atau informasinya yang disajikan semakin rinci, dan begitu juga sebaliknya. Jadi semakin besar ya skalanya, makin tinggi. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai skala ya, peta berdasarkan skala ya, jenis peta yang berdasarkan dari skala. Maka semakin besar maka semakin rinci. Kalau dia semakin kecil skalanya ya, jadi makin kurang rinci. Contoh misal Jakarta Bandung, kita buat skalanya tadi 1:5000 ya, itu tidak terlalu detail, mungkin hanya kota-kota besar atau misal wilayah daerah besar yang dilewati daerah Bandung. Tapi kalau misalnya skala kita kecil, itu bisa ketahuan misalnya sampai ke mungkin tingkat tingkat kelurahannya gitu ya, tingkat daerahnya, sehingga itu bisa lebih detail ya. Nah, skala ini bisa diinterpretasikan dalam bentuk angka, grafik, dan inch to mile ya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan skala peta ya? Yang pertama tadi sudah jelas ya, kita bahas mengenai membandingkan jarak dua titik, misal Jakarta Bandung ya, A ke B misalnya ya, maka kita bandingkan. Kemudian bandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama ya, jadi dia tidak ada skalanya. Nah, ini bisa kita hitung.
yang menghitung selisih derajat lintang menggunakan peta fotografi dan menghitung kemiringan lereng ya. Nah, nanti untuk di materi ini kita lebih membahas yang sederhana, yaitu hanya membandingkan jarak dua titik, karena saat ini daerah-daerah besar itu pasti sudah punya jarak aslinya ya, seperti itu. Namun di peta itu bentuk skala. Bagaimana kita membaca skalanya, kita akan bahas di sini. Oke, nah ini ya, membandingkan jarak dua titik. Jadi misalnya dua titik yang sama antara di peta dengan di permukaan bumi ya. Contoh jarak titik A sampai B di peta itu sama dengan 4 cm ya. Misalnya ibaratnya kita gambarkan dalam peta ya, anggaplah misal Jakarta Depok gitu ya. Itu 4 cm. Kemudian di permukaan bumi Jakarta Depok itu ukurannya adalah 20 km. Maka skala petanya adalah 4 dibagi dijadikan ke cm, jadikan ini satuannya sama ya, maka 4 dibagi 200.000 sama dengan 1 banding 50.000 ya, seperti itu. Jadi ini untuk menghitung skala dibanding titiknya. Oke, nah ini untuk skala yang tidak ada daerah yang sama ya. Jadi ini skala 1 banding 2000 kita bandingkan dengan skala yang sama. Ini ada rumusnya P2 ya. P2 adalah penyebut skala yang dicari, D1 per D2 dikali P1 ya, seperti itu. Oke, ini juga topografi dengan rumus ya. Kalau misalnya pakai topografi, CI sama 1 banding 2000 kali penyebut skala ya. Contohnya misalnya CI nya 50 meter, berarti skala peta adalah 50 sama dengan 1 banding 2000 kali penyebut skala ya. Berarti penyebut skalanya 2000 kali di 50 sama 100.000, maka skala petanya adalah 1 dibanding 100.000 ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kemiringan lereng ya, jarak BC adalah 2 cm di peta pada skala 50.000, maka jarak di lapangan sama dengan 2 cm kali 50.000 sama 100.000 sama dengan 1000 meter ya. Bedanya ini ya, kita lihat di sini 100 dikurang 25 sama 75 meter, maka kemiringan lerengnya 75 per ini ya, 1000 sama 0,075 derajat. 75 penyebutnya adalah 1000 dikali 100% sama dengan 7,5% ya. Ini adalah untuk mengetahui kemiringan lerengnya, kemiringan daerah tersebut. Oke, nah ini ada suatu contoh soal yang Anda pelajarin. Jadi misalnya ada jarak antara kontur A ke kontur B pada peta adalah 5 cm, sedangkan jarak antar kontur B ke kontur C adalah 3 cm ya. Titik kontur A bertinggian 50 meter dan titik C bertinggian 25 meter. Skala peta adalah 1 banding 50.000. Berapa ketinggian kontur B pada peta tersebut ya. Jadi kita ingin mengetahui ketinggian dari daerah tersebut. Nah, ini menggunakan karena topografi, kita gunakan dulu intervalnya ya, 1 banding 2000 kali skala, 1 banding 2000 kali 50.000 sama 25 meter ya. Maka sekarang kita perbandingan jarak D1 ya, B dikurang C sama dengan 3 cm, D2 sama dengan A dikurang C ya, sama dengan B dikurang C ya, seperti itu, tambah A dikurang B ya. Nih ya, pelajarin A kurang C sama dengan B dikurang C tambah A kurang B. Maka di sini B kurang C-nya berapa? 3 ya. A kurang B-nya berapa? 5 ya, berarti 8 cm. Maka kita dapat untuk mengetahui kemiringannya D1 per 2 kali CI tambah TC 3/8 kali 2 meter tambah 25 meter ya, seperti itu. Maka 75 per 8 kali 25 meter ya sama 34,370. Selanjutnya ada grid ya. Nah, ini kalau Anda misalnya grid, ini ada yang di kotak-kotakin ya, seperti itu. Kalau saya di peta, itu adalah satu jaringan garis-garis yang digambar di atas peta secara horizontal ya, dan vertikal mempresentasikan fraksi paralel dan meridian ya. Maksudnya fraksi paralelnya ibaratnya daerah paralelnya, dan meridiannya ini ya, garis tengahnya ini itu batasannya seperti apa ya. Ini adalah grid peta, jadi dibuat di dalam peta. Kemudian orientasi, ini adalah penunjuk arah, ibaratnya untuk mengetahui utaranya di daerah mana, timur, selatan, dan barat. Nah, ini legenda ya. Legenda adalah menerangkan arti dari simbol-simbol terdapat dalam peta. Jadi kalau misalnya di sini ada warna ya, terus misalnya ada garis, itu apa, menandakan bahwa simbol-simbol yang ada di dalam peta ya, seperti ini. Kita bisa lihat ini apa nih, misalnya garis ini sungai itu seperti apa ya, dan itu seperti apa ya, ini ada legendanya. Kemudian insert,
Inset adalah bagian dari peta yang digambarkan secara khusus yang diletakkan pada bagian yang maksud untuk menunjukkan lokasi yang dipetakan. Jadi ibaratnya adalah lokasinya. Ya, misalnya kita pengen lihat lokasi misalnya di daerah ini ya, pengen tahu Jogja nih ya, Jogja gambarnya. Nah, sebenarnya di Indonesia tuh peta Indonesia, Jogja itu di sebelah mana, yaitu inset. Nah, sekarang kita masuk bagaimana untuk membaca peta ya, seperti itu. Untuk dapat membaca peta, kita harus tahu tadi memahami simbol-simbolnya ya dalam peta. Kemudian tadi ya kita juga harus tahu judul peta, skalanya, legendanya, orientasi tahun peta dan sumber peta dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian juga harus dilakukan analisis dan interpretasi ya tadi, jaraknya berapa, skalanya berapa ya, seperti itu. Kemudian arahnya, luasnya ya, ketinggian dan kemiringannya itu juga harus kita ketahui ya. Tergantung dari tujuannya untuk apa ya. Untuk pengiriman barangnya tentu kita harus pahami ini semua ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke teknologi yang selanjutnya. Tadi kita sudah membaca peta. Nah, sekarang kita sering menggunakan teknologi GPS ya, Global Positioning System ya. Jadi ibaratnya kita tidak harus lagi membaca peta topografi atau kartografi ya. Kita misal tinggal hanya membuka smartphone kita, kemudian kita tujukan ke area mana, dan nanti biarkan teknologi atau sistem yang akan mengarahkan kita ya ke jalan. Nah, itu adalah menggunakan GPS, Global Positioning System. Oke. Nah, ini dulu ada GPDA ya, kemudian di mobile ya, di vehicle, kendaraan, kemudian di handphone ya. Sekarang GPS sudah bisa di mana-mana. Oke, nah ini ya ide pembuatan GPS ya, karena untuk menggambarkan posisi. Kenapa kita butuh GPS? Dia menggambarkan posisi tepat suatu objek di belahan bumi pada suatu tertentu. Nah, ini juga ibaratnya dikeluarkan oleh Dephan Amerika Serikat ya. Kemudian ini meliputi seluruh dunia ya. Jadi dibuat oleh teknologi Amerika Serikat ya. Kemudian juga sebagai Navstar, Navigation Satellite Timing and Range GPS yang menetapkan informasi posisi, kecepatan dan waktu dalam sekejap ya. Dan teknologi 3 ini sudah ada di smartphone kita ya. Oke, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh GPS ya? Yang pertama adalah standar positioning service ya, SPS. SPS ini adalah akurasi posisi yang didasarkan pada pengukuran GPS pada frekuensi tunggal S1 kode C per A. Maksudnya kuarse per acquisition atau clear per access ya. Ibaratnya merupakan suatu rangkaian. Ibaratnya posisi sekarang ya, misal kalau bisa kita di handphone, kita bisa lihat posisi kita saat ini ya. Kemudian kita pengen ke daerah mana ya, itu adalah standar positioning service ya, seperti itu. Nah, kalau PPS ya, Precision Operating System ya, ini adalah tingkat tertinggi dari posisi dinamik yang disebut pada kode P dual frekuensi ya. Ibaratnya adalah ini sinyal SPS yang kode P serta fase penggunaan pada L2. Maksud gini ya, presisi ibaratnya dari misal dari Jakarta, misal dari rumah, misal dari kampus ya, dari Jalan Timbul Jagakarsa ingin ke Margonda gitu ya, itu berapa daerah, berapa jaraknya, itu menggunakan Precision Positioning Service ya. Kalau tadi misalnya SPS itu ibaratnya hanya lokasi kita di mana saat ini, nah tinggal itu SPS. Tapi kalau PPS kita pengen ke Margonda, kita pengen misalnya ke Universitas Indonesia, itu berapa sih jaraknya dan lewat mana arah-arahnya, itu menggunakan Precision Position Service ya. Oke, kemudian nah GPS ini menggunakan satelit ya. Jadi Navigation Satellite Timing and Ranging GPS yang menetapkan informasi posisi, kecepatan dan waktu dalam sekejap. Jadi menggunakan posisi ya, pada saat kita mengklik suatu daerah, maka itu akan menggunakan suatu satelit ya, Navstar. Makanya harus menggunakan internet ya, harus menggunakan kuota internet, maka itu bisa terlihat karena nanti internetnya akan menghubungkan ke satelit GPS di satelit Navstar. Oke, pembagian segmen dari komponen GPS itu ada space segment, control segment, dan user segment ya. Jadi ada 3. Space segmentnya adalah jadi misalnya satelit ya, jadi ini ada di luar angkasa gitu ya, dapat 2 di unit GPS ya, dia akan mengorbit selama 24 jam, dia akan mengetahui posisi-posisi kita ya, seperti itu. Kemudian control segment adalah
mereka itu stasiun juga ya, satelit ya, dia ada 5 stasiun ya yang mengirimkan data koreksi ke pengendali utama. Jadi pada saat kita mengirimkan data ke satelit, maka dari control segment akan mengetahui posisi kita ya, penampilan jam ya, kesehatan satelit, dan menentukan apakah diperlukan ya. Untuk menentukan kita jalan ke area mana itu menggunakan segmen pengendali, control segment ya. User segment ya, ini adalah menguraikan ya. Jadi ini biasanya untuk ke user pengguna ya. Jadi bagaimana kita memilih satu atau lebih satelit, mendapatkan sinyal GPS, mengukur atau tracking ya, ini adalah user kita, dan menipu ulang data navigasi. Jadi misalnya tadi satelit tersebut dia hanya menentukan lokasi ya, kemudian berapa presisinya. Nah, si usernya adalah bagaimana kita misalnya pengen menjalan situ, misalnya pengen menggunakan kendaraan motor, yang ingin menggunakan kendaraan mobil ya, itu adalah user segment ya. Kemudian tracking ya, misal sudah sampai mana kita jalan, misal pada saat kita berjalan gitu ya, akan kita lihat jalannya ya, areanya. Nah, itu adalah menggunakan tracking ya. Oke, nah ini adalah cara kerja GPS ya. Jadi ada 24 satelit dalam orbit untuk penggunaan GPS. Jadi dia berputar di luar angkasa, di bumi ya. Kemudian dia membutuhkan 4 satelit untuk menghitung lokasi 3D-nya. Kemudian masing-masing satelit menentukan lokasi dan waktu mutakhirnya ya. Jadi setelah kita menggunakan internet, dia menjalankan lokasi GPS ya, kemudian dia mentransmisikan, kemudian sinyal datang pada waktu tipis karena berbeda satelit jauh satu yang lain. Jadi ibaratnya setelah kita request ke satelit, maka satelit akan menginformasikan ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi GPS itu digunakan untuk mengetahui lokasi dari satelit ya. Misalnya ya kita pengen ke mana, itu gampang, tinggal karena satelit itu dia mengetahui mengetahui hampir semua daerah yang ada di Indonesia gitu ya, bahkan seluruh dunia. Kemudian ya, alat penentuan menempati bidang dan menentukan ukuran-ukuran bidang ya, sehingga waktu yang diperlukan sinyal untuk mencapai alat penerima. Oke, nah ini ya, misalnya kita pada saat mengirim ya, kita satelit A, satelit B, satelit C, satelit D ya, dia akan menginformasikan semua kebutuhan yang dari user tersebut. Oke, nah ini kegunaannya ya, dulu jadi bisa buat perangkat dari militer ya, kemudian dari pertanian, konstruksi, olahraga ya, sekarang juga aktivitas distribusi, delivery itu juga membutuhkan GPS ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi selanjutnya. Silakan pelajari, lanjut ke tugas dan kuisnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.